Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel pribadi saya mau nge-share satu saham yang menarik untuk kita bahas dan bagus untuk kita investasikan jangka panjang, scalping maupun swing ya. Ini yang ada 3 saham ini yang bisa kita gunakan. Kita jika ingin scalping juga bagus, kemudian untuk swing juga bagus, untuk investasi jangka panjang juga bagus, yaitu saham TAI, yaitu Jaya Swarasa Agung Tbk. Nah, di mana saham ini ada momentum ya. Kita ke aplikasi TradingView. Jadi sini sudah saya buat, yaitu ada 2 momen, yaitu yang pertama yaitu adanya terdapat supply and demand, dan warna oranye ini adalah demand, kemudian yang kuning ini persegi ini kuning yaitu supply. Nah, jadi itu apa bang supply and demand? Demand itu support terdekat, kemudian supply itu resisten terdekat. Itu kalau kita mau melakukan swing ya. Jadi kalau scalping itu nggak harus lihat candlestick, lihat volatilnya, pergerakannya itu kalau scalping. Oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah demand and supply. Yang kedua yaitu adanya momen di Fibonacci ya. Kita menggunakan Fibonacci, itu Fibonacci treatment. Ini kita ambil di supportnya paling bawah, titik jenuhnya, kemudian ke resistannya tak paling teratas. Oke, di sini pas ya 0,618 ya, yaitu demandnya ya, atau support terdekatnya ya. Jadi pas ya, jadi 2 momen udah seimbang nih ya, mulai dari supply and demand sama pengukuran Fibonacci treatment itu sama gitu. Jadi tuh nggak dikurang-kurangin, nggak ditambah-tambahin gitu. Jadi pengukuran sama, kemudian manfaat dari supply and demand juga sama, support terdekat dan resisten terdekat. Itu sangat membantu untuk kita menganalisa teknikal analisis saham. Oke, kembali ke Mirai Aset Sekuritas, dan dimana kenapa saham ini sangat rekomendasi untuk swing atau scalping, bahkan investasi jangka panjang. Yang pertama, saham TAI ini dari finansial. Oke, kita ubah ke kuarter terakhir dilaporkan, yaitu kuarter 3, dan dimana fairnya itu 124,5. Wow, ada beberapa sumber atau trader profesional mengatakan jika lebih dari 18 atau 20 kali lipat, maka perusahaan itu termasuk perusahaan yang baik gitu. Oke, kurang jelas lagi penjelasan fair. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah saya carikan. Fair adalah fresh earning ratio, adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Kemudian berapa nilai fair yang bagus? Umumnya nilai fair yang ideal berkisar 20 hingga 25 kali lipat penghasilan atau saat pembagian dividen. Sedangkan menurut Benny Sinaga dalam buku Main Saham Pakai Kiat, nilai fair 15-18 sudah termasuk ideal. Bahkan investor akan memandang masa depan perekonomian dengan optimis. Jadi paham dong. Jadi itu fair itu apa? Jika perusahaan TOI ini di atas 100, berarti perusahaan ini sangat-sangat bagus dan mahal dan sangat berkualitas. Oke, kita nilai lagi, kita singkirkan dulu fairnya. Kemudian NPM-nya, net profit margin-nya masih dikit, karena perusahaan ini
baru IPO itu baru bulan Desember tanggal 6 tahun 2021. Jadi hampir 2 tahun, masih sedikit. Dan ini atau ini anak perusahaan dari perusahaan apa ya, saya juga lupa, teman-teman bisa cari. Kemudian PBV-nya itu masih mahal 4,2 gitu. Dari chartnya, saham ini bisa kemungkinan atau besar kemungkinan akan dibawa turun dulu atau dipermainkan oleh para bandar untuk scalping, untuk memancing trader gorengan itu loh. Jadi otomatis saham ini bakal digunakan untuk bandar-bandar menghasilkan cuan atau melakukan akumulasi atau scalping. Kemudian DIR itu adalah hutang. Hutangnya itu 2.0. Jadi trader profesional mengatakan di bawah 1 itu semakin bagus, ideal, karena sedikit utangnya. Tapi jika di atas, masih di bawah 10 tuh masih bagus gitu, ini termasuk bagus. Kemudian ROA-nya, pembalian aset, return untuk aset 1,1 masih sedikit. Kemudian ROE-nya return equity-nya 3,3 masih sedikit gitu. Jadi saham ini masih worth it kita beli. Kenapa? Yang pertama, saham ini adalah perusahaan. Oke, saya langsung aja, udah saya cari-cari juga di sini. Saham ini termasuk saham yang sangat produktif di Indonesia, bahkan produknya sudah di berbagai negara. Saya baca ini ya. PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Thai Baker didirikan di Tangerang pada tahun 1998. Perusahaan ini bergerak dalam industri FMCG, fast moving consumer good, khususnya di segmen makanan ringan. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Thai Bogatis Selaras yang fokus pada wafer, biskuit, coklat, and food. Perusahaan memproduksi berbagai merek seperti Wasuka, wafer gulung, Trik keripik kentang, Nick stick wafer breo, and Tris kerupuk kentang. Produk-produk tersebut didistribusikan ke pasar Indonesia serta ekspor ke negara Asia lainnya, Australia, Amerika serta dan Timur Tengah. Nah, jadi produk makanan ringan, produk-produk yang dimakan oleh manusia, apalagi produknya itu sudah terkenal di Indonesia, bakal selalu ada. Meski saham kita turun, namun produknya masih ada, perusahaannya masih memproduksi, melakukan operasian, itu masih aman, otomatis akan kembali. Oke, sini kembali lagi. Produk apa? Nah, seperti ini produknya gitu loh. Produknya ini Wasuka, Tiles. Jadi produk-produknya sudah ada di Indonesia, bahkan ke luar negeri gitu. Selagi produk perusahaan itu masih berjalan, masih ada, masih memproduksi, bahkan mengoperasikan, saham perusahaan ini atau uang investasi kita itu masih tetap berkembang gitu. Gak ada nama perusahaan itu mau stuck, pasti berkembang, selalu berinovasi, selalu mengembangkan perusahaan, bahkan mau ingin buka cabang di mana-mana. Atau perusahaan itu selalu berpikir bagaimana produknya itu bisa laku, masuk ke iklan TV, bahkan masuk ke supermarket, minimarket gitu. Jadi perusahaan ini sangat produktif lah menurut saya, ya nggak ada matinya dimanapun, karena produk ini
Makanan itu selalu dibutuhkan oleh manusia dan produksinya selalu ada. Setiap menit, setiap detik pasti ada orang yang membeli makanan jajan untuk melakukan penambahan kalori. Jadi teman-teman, saham ini sangat rekomendasi Robotize. Kemudian kita analisa finansial dari RTI. Ini sudah saya cari, saya buka lah gitu di aplikasi RTI, yang dimana aplikasi ini menganalisa semua perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang sedang ada di Indonesia. Ini kita cari ini saham TAI. Saham ini dimiliki masyarakat itu 21%. 21% itu banyak loh. Jadi besar kemungkinan prediksi saya saham ini akan diturunkan dulu gitu. Mereka ingin, atau bandar-bandar masyarakat itu menjual sahamnya, kemudian bandar-bandar akan mengakumulasi. Setelah naik baru bandar distribusi. Jadi besar kemungkinan analisa saya scalping itu bakal banyak. Jadi seperti itu aja. Tapi kembali kepada teman-teman, saham ini mau diambil atau tidak, namun bagi saya saham ini sangat worth it untuk kita beli atau investasikan jangka panjang ya. Karena saham ini sangat bagus, mulai dari fairnya, kemudian utangnya cuma 2, kemudian perusahaan masih baru ya, baru listing di IPO, banyak orang yang belum tahu juga. Terus kemudian produknya selalu ada dan selalu dibutuhkan di Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Kalau produk makanan tuh nggak ada matinya gitu. Kalaupun saham ini turun, kita beli, kita akumulasi aja. Karena apa? Karena saham ini nggak akan matinya menurut saya. Tapi kembali kepada teman-teman, keputusan pada para penumpang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.